Ya, saya ke apa dulu ya? Ke Zoom dulu. Ke apa dulu? Portal. Iya, Pak.
Ya, saya panggili Adi Rahmat. Hadir, Pak. Ananda. Hadir, Pak. Ya, Anissa. Angelina. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Ryan. Hadir, Pak. Asrafi. Hadir, Pak. Awala. Hadir, Pak. Cantika. Hadir, Pak. Debbie. Hadir, Pak. Eli Yulina. Hadir, Pak. Hadir. Erma Ayu. Fahmi. Hadir, Pak. Ferial. Hadir, Pak. Feraya. Hadir, Pak. Hafsah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Marcella. Hadir, Pak. Melinia. Hadir, Pak. Muhammad Rizal. Hadir, Pak. Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Namira. Hadir, Pak. Nur Muhammad. Hadir, Pak. Nusroh. Hadir, Pak. Putri Mandasari. Hadir, Pak. Putri Natasha. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Yasmin. Hadir, Pak. Yudhistira. Saya, Pak. Ya, Zahra. Hadir, Pak. Oke. Pak, maaf saya belum dipanggil. Nomor berapa? Nomor 14, Pak. Tadi terlewat. Oh ya, Febriani. Ya, oke, ya, bagus, Pak. Nah, ya, siapa yang jadi apa kita, operator kita? Halo, Halo, Pak. siapa? Debbie? Iya, Pak. Ya. Bisa ditayangkan aja dulu apanya, slide pertamanya. Halo, nggak bisa muncul? Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak.
Ya, hari ini kita membicarakan materi bentuk dan pilihan kata. Anda tahu kata itu ada kata dasar, ada kata berimbuhan. Nah, kata ini yang mau kita bicarakan ada bentuknya, ada pilihannya. Saya mau memberikan pemahaman dulu. Bentuk dan pilihan kata ini penting ketika seseorang itu berbicara atau menulis. Mana bentuk dan kata yang harus dipilih. Mana bentuk kata yang baku. Nah, itu menjadi ukuran, tolok ukur seseorang itu berbicara berkualitas atau tidak berkualitas. Bicara seseorang itu akan berkualitas jika menggunakan pilihan kata yang baku atau yang tepat. Tapi tidak menggunakan pilihan yang cermat, maka bahasa seseorang itu baik bahasa lisan maupun bahasa tulis itu tidak berbobot, atau dengan kata lain akan merendahkan martabatnya. Seorang pejabat jika berbahasa tidak menggunakan bahasa pilihan kata yang baku atau yang benar, maka itu akan merendahkan nilai dia sebagai pejabat. Jika seseorang menulis tulisan, jika banyak sekali pilihan katanya tidak tepat, maka tulisan itu tidak berbobot atau tidak bernilai. Maka tulisan maupun bicara seseorang itu terletak dari pilihan kata yang digunakannya. Makin cermat pilihan kata yang digunakannya, makin berbobot dan makin yakin orang dengan seseorang itu. Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi pilihan kata itu menentukan bobot bahasa seseorang, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Kecermatan seseorang dalam berbahasa memiliki nilai tambah. Tidak memiliki kecermatan dalam berbahasa, maka itu menjatuhkan nilai. Bahkan menjatuhkan martabat. Maka Anda harus berusaha menggunakan bahasa Indonesia secermat-cermatnya, supaya Anda punya nilai tambah. Anda tahu kata itu banyak sekali. Ada kata yang nanti kita bicarakan, beberapa kata bentuknya bersaing, ada pilihan kata, banyak sekali pilihan, yang mana yang harus kita gunakan. Nah, ini yang kita bicarakan. Ini slide kedua. Kata coba slide ketiga, Mas, slide ketiga. Ya, ini bentuk kata ya. Bentuk kata itu ada yang kata dasar, ada bentuk berimbuhan. Terus slide-nya dulu, nanti saya ulas lagi ya terus. Nah, sudah. Jadi dalam bahasa Indonesia ada kata itu, ada yang berupa kata dasar, ada berimbuhan. Kata berimbuhan ini prosesnya macam-macam. Ada penambahan imbuhan, ada pengulangan, ada gabungan kata. Nah, itu semuanya bentuk kata. Jadi dengan kata lain, bisa dibuat slide kosong apa, Debbie? Bisa, Pak. Ya, coba. Iya, yang klik title itu buat pilihan kata.
Yang bawah subtitlenya ya aspek. Maksudnya angka 1 aja, angka 1 baru aspek dulu. 1 di pinggir aja lah kali ya nanti ya. Aspek bentuk. 2 aspek makna. 3 aspek pemakaian. Ya, huruf-huruf awal kata kedua itu dikapitalkan. Ya. Ya. Jadi kita membicarakan tentang bentuk dan pilihan kata ini mencakup 3 aspek. 3 aspek yaitu aspek bentuk, aspek makna, dan aspek pemakaian. Dengan kata lain, apapun kata yang Anda gunakan itu selalu berkaitan dengan 3 hal ini. Katanya itu namanya bentuk, lalu apa maknanya, lalu kapan dipakai. Ya, semua kata itu berkaitan dengan 3 aspek ini. Bentuk, makna, pemakaian. Bentuknya bagaimana, maknanya apa, dan di mana dipakai. Kepada siapa dipakai, itu aspek pemakaian. Halo, dapat didengar? Bisa, Pak. Ya, Pak. jadi pilihan kata itu berkaitan dengan ini ya. Aspek bentuk itu tentang katanya, lalu maknanya apa, lalu pemakaiannya di mana, kepada siapa dipakai. Itu yang mau kita bicarakan tentang bentuk dan pilihan kata ini. Sebagai contoh, bikin slide kedua. Kosong. Ya. Anda tulis yang bawah saja, yang ruang bawah. Tulis merubah. Merubah. Garis miring mengubah. Mengubah. Lalu di bawahnya kata menyuci. Garis miring mencuci. Ya, enter lagi. Menerjemahkan. Garis miring menerjemahkan. Enter lagi. Pengrajin. Pengrajin, garis miring, perajin. Enter lagi. Pengebom. Pengebom. Pembom. Pembom. Enter lagi. Kesimpulan. Garis miring simpulan. Ya. Nah, Anda buat dulu di klik atas title itu, buat di situ kasus. Ya, kasus. Nah, ini kita melihat, dari aspek bentuk. Artinya kata itu ya, ada beberapa bentuk. Lalu dari bentuk itu mana yang benar? Nah, ini yang mau kita bicarakan. Halo? Iya, Pak. Semua melihat ini? Ya, Pak. Semua melihat? Bisa, Pak. Iya. Senang? Melihat, Pak. Ya, senang. Saya kembalikan ke Zoom dulu. Tapi kan Anda udah bisa melihat itu ya. Jadi Anda melihat. Saya mau nanya dulu sama Anda semua. Merubah atau mengubah? Mengubah, Pak. Mengubah. Ya. Ini Mengubah, Pak.
Jadi saya mau mengatakan segala sesuatu itu tidak boleh sekadar memilih, tapi memilihnya harus berdasarkan argumentasi. Ya, tidak boleh sekadar memilih, tapi memilihnya harus ada argumentasinya. Silakan siapa mau coba? Atau saya mau nanya dulu, siapa tahu mesti ingat apa arti argumentasi? Halo? Halo, Pak. Alasan pendapat sekelompok seseorang yang berdasarkan referensi, Pak. Oh ya, bagus, bagus. Ada nomor berapa tuh? 26, Pak. Nah, 26, sebentar. Ya, 26 Putri. Bagus, bagus. Ya, itu yang saya suka ya. Jadi argumentasi coba diulang lagi supaya yang teman yang lain mendengarkan. Putri. Alasan pendapat sekelompok seseorang yang berdasarkan referensi atau acuan, rujukan, pedoman, ataupun dalil, Pak. Iya, bagus. Itu yang penting. Jadi setiap kali bicara atau menulis itu harus memiliki argumen. Argumen itu rujukan yang didasarkan, maksud saya alasan yang didasarkan pada rujukan atau referensi. Kalau berhubungan dengan ilmu namanya rujukan atau acuan, kalau berdasarkan agama namanya dalil. Jadi kalau bicara tentang agama harus ditunjukkan dalilnya apa. Ya. Kalau bicara agama tanpa dalil itu namanya asbun. Jadi itu tidak mengajarkan orang lain untuk paham. Nah, kembali lagi ke kata merubah atau mengubah tadi. Mengubah, Pak. Ya, ini tadi siapa? Rizky Chandra. Ya, Rizky Chandra, beri argumentasinya. Mengubah jadi mengubah karena dia dari kata dasar ubah ditambahkan dengan me. Jadi dia mengubah, Pak, bukan merubah. Bagaimana ini? Dari kata dasar ubah ditambahkan dengan imbuhan me, jadinya mengubah, bukan merubah. Iya, bagus, Anda bagus. Saya benarkan dulu, tapi saya akan lengkapi pemahaman Anda. Saya mau tanya dulu. Ketika Anda belajar di SMA, yang terakhir tentunya ya, jangan SMP, udah lupa. Ketika Anda belajar di SMA, dalam bahasa Indonesia ada imbuhan me atau tidak? Ada, Pak. Satu, Rizky. Yang lain? Ada, Pak. Anda dan belajar ada imbuhan me? Ada, Pak. Adanya meng, Pak. Bagus. Ini siapa yang ngomong nih tadi, terakhir nih? Putri absen 25, Pak. Yang mengatakan meng? Iya, Pak. Bagus. Nah, ini yang mau saya sampaikan sama Anda semuanya. Supaya sama semua persepsinya. Dalam bahasa Indonesia, itu tidak ada awalan me ya. Yang ada itu awalan meng. Anda belajar sudah 12 tahun sampai SMA. Yang ada itu awalan meng. Tidak ada awalan me. Nah, ini bisa ditulis cepat. Kembali coba ke slide dulu, kosong lagi. Ebi. Iya, Pak. Ya, kembali ke slide kosong tambah 3. Iya. Yang klik title buat meng. Yang di atas itu meng. Tulis meng. Ya, bagus. Baru yang bawah. Ini namanya dalam bahasa Indonesia, buat meng lagi. Dalam bahasa Indonesia, iya meng lagi buat meng. Enggak usah dibuat keterangan ya, enggak usah dibuat. Langsung aja meng. Meng, enter. Dalam bahasa Indonesia, awalannya itu adalah awalan meng. Awalan meng inilah yang memiliki variasi. Variasinya meng, enter, mem, men, bikin men,
enggak, dengan ada y-nya belakangnya satu lagi. Men. Ya, baru tanda hubung, lalu enter tanda hubung lagi, enter halo, halo, lalu enter lagi tanda hubung. Nah, inilah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, awalan mengnya itu memiliki variasi atau alomorf namanya. Ada 6. Ini alomorf artinya perubahannya gitu. Tapi awalannya awalan meng namanya tetap. Yang berubah karena mengikutkan kata yang dilekati. Maka dia berubah. Halo Debbie, setelah meng atas, meng yang atas, yang bukan yang dalam kotak. Halo, enter, mana kursornya? Kursornya letakkan di meng pertama ini, bawahnya. Nah, ini buat tanda titik 2. Kasih tab dulu. Kurang kanan, di tab aja supaya jauh. Ya, bagus. Nah, yang bawahnya juga samakan, ratakan semua. Di titik 2 kan dulu semuanya. Menjauhnya itu tab titik 2-nya. Ratakan. Ya, terus semua. Iya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui. Kapan awalan meng itu tetap jadi meng. Nah, ini kapan menjadi menya, kapan menjadi mem, kapan menjadi men, dan seterusnya. Itu yang harus diketahui. Ini namanya berhubungan dengan kaidah. Nah, Anda catat, lanjut ketik, kapan meng menjadi meng itu jika bertemu dengan kata bermula dengan huruf KH. Coba buat aja KH, nggak usah pakai jika-jikanya. Udah, itu nanti otomatis saja, Anda tahu ya. Itu pengantarnya KH, K, H, G, vokal. Vokal dalam kurung A, I, U, E, U. Iya. Saya mengatakan sama Anda dalam bahasa Indonesia, awalan itu hampir semua kata sama itu juga. Dalam bahasa Indonesia, awalan meng itu selalu berteman dengan awalan peng. Artinya kalau ada artinya meng ini kan awalan meng ini pengertiannya melakukan pekerjaan. Kalau ada pekerjaannya pasti ada pelakunya, maka harus meng dan peng itu selalu ada. Anda buat lagi slide 4, peng. Nah, itu sama juga ke bawah tadi variasinya atau alomorfnya peng, pen, pem, pen, pe, dan seterusnya. Penye. Nah, itu bikin tanda apa titik 2 lagi sama, ratakan dulu. Karena ini selalu kalau ada meng pasti ada peng. Makanya ini harus ada dua-dua.
Ya, kehadiran peng, saya mau mengatakan kehadiran peng itu menunjukkan orangnya. Pekerjaannya misalnya menulis, pasti orangnya namanya apa? Penulis. Iya, penulis. Selalu ada, kalau ada kata kerjanya ada orangnya, ya. Jadi misalnya menyuruh, orangnya? Penyuruh. Iya, Suruh. iya. Makanya awalan meng dan peng itu selalu ada. Ya, satu menyatakan pekerjaannya, satu menyatakan orangnya. Nah, kita kembali ke mengnya dulu. Nanti pengnya di copy saja dari meng ya, sama karena itu sama. Itu meng dulu, meng. Ya, kita isi saja dulu. Kapan meng itu menjadi menye? Itu jika bertemu dengan huruf S. S. Ketik S. Ah, sudah. Kapan menjadi mem? Tulis B, P, P, F. Ya, ke bawah D, T, C, J. Nah, bawah L, bawah, enggak, bawah. Me. L, M, R. Ya, bawah lagi, yang bawah. Nanti saya kasih tahu. Ini copy dulu ke bawah jadi ke peng. Bisa nggak? Semua contoh huruf ini masukkan ke peng. Sama juga itu. Mana cara ngopinya? Ya satu-satu kali ya. Satu-satu aja copy dari KH itu. Dari KH-nya saja. Nah, itu copy ke bawah. Ke peng. Ya. Nah, gitu seterusnya. Ya, bagus, sudah selesai ya. Nah, kita ke atas ke meng ini tadi. Hafal nggak? Ya, itu selesaikan dulu ke P-nya tadi, pengnya tadi itu semua. BP itu kopikan ke bawah semua dulu. Ya. Iya. Nah, kita lihat kembali ke kasus. Kasus, Anda lihat kasus. Kasus slide 2 ya. Itu merubah atau mengubah? Tadi jawabnya apa tadi? Mengubah, Pak. Iya, mengubah. Alasannya? Karena dari kata dasar ubah ditambahi dengan meng dari yang Bapak sebutin tadi jadinya mengubah, Pak. Iya, itu yang penting begitu tahu ya. Jadi kata dasarnya ubah, bukan rubah. Kalau rubah itu nama binatang. Satu. Kedua, karena kata dasarnya dimulai dari vokal, pasti munculnya meng. Nah, Anda lihat pada slide ketiga tadi itu. Semua vokal, slide ketiga, nah itu vokal. Setiap vokal itu pasti menjadi meng. Ikat misalnya mengikat, ukur menjadi mengukur, pasti menjadi meng. Nah, contoh pada G misalnya garam, pasti munculnya menggarami. Hapus misalnya menghapus. Kupas misalnya mengupas. Khusus misalnya mengkhususkan. Nah itu contohnya. Kapan meng menjadi meng ya. Jika bertemu dengan kata bermula dengan huruf KH, KH, G, dan vokal. Dapat dipahami? Iya, Pak. Iya. Anda boleh bertanya juga ya.
Nah, ini kita kembali ke kasus lagi. Kasus 1 sudah terjawab. Kasus 2, menyuci atau mencuci? Mencuci. Mencuci. Pak. Dua-duanya benar, Pak. Wah, dua-duanya benar nih. Siapa yang ngomong nih? Saya mau dengar dulu. Kasih zoom dulu, saya mau lihat orangnya. Rizky Chandra lagi, Pak. Oh, Rizky, silakan. Nah, argumen Anda yang penting. Tadi ada mencuci sama menyuci ya, Pak ya. Iya, Kalau betul. menyuci itu dari kata dasar suci. Kalau suci kan tadi S-nya luluh menjadi menyuci. Kemudian untuk mencuci itu dari kata dasar cuci yang kalau C tadi dari ditambahin jadi mencuci gitu, Pak. Jadi dua-duanya benar. Benar, Pak. Yang satu menyuci dari kata suci, yang satu mencuci dari kata cuci, Pak. Iya, ini bagus, tapi harus tahu persis ya. Jangan yang dimaksud itu kata dasarnya cuci jadi menyuci, itu yang salah. Tapi kalau kata dasarnya suci, itu bisa benar. Jadi harus tahu kata dasarnya. Iya. Bagus, Rizky tadi nomor berapa tadi? Nomor 27 ya, bagus. Nah, menyuci, Anda lihat, nah itu tadi yang benar. Kadang dalam kenyataannya misalnya Rizky di rumah misalnya mau ke kampus harus naik kendaraan kotor, lalu Anda menyuci kendaraan atau mencuci kendaraan? Mencuci kendaraan, Pak. Oh, bagus, kalau betul ya. Anda tidak karena belajar bahasa Indonesia lalu mengatakan, tapi dalam kenyataannya orang menyuci atau mencuci mengatakannya? Biasanya menyuci, Pak, biar gampang. Ya, itulah yang karena itu orang awam. Ya, orang awam seperti itu. Makanya saya mau melatih Anda supaya tidak jadi orang awam. Terbiasa kepada kebenaran. Halo, kembali ke Zoom. Kembali ke slide. Ya, Anda lihat ini kasus menyuci dan mencuci itu ternyata yang benar mencuci. Mengapa? Karena itu kata dasarnya dimulai dengan huruf C. C. Nah, Anda lihat di slide ketiga, di mana huruf C? Di mana huruf C? Ya, huruf C ternyata jika ada itu munculnya men, bukan menye pada yang kedua itu. Anda lihat. Kan jadi C itu tidak luluh. Misalnya kata cinta. Cinta tambah meng tambah cinta menjadi apa? Mencinta. Mencinta, Pak. Mencintai atau menyintai? Mencintai, Pak. Iya, kalau kenyataannya orang menyintai. Tapi yang benar itu mencintai karena C. Nah, ini perlu di bawah kali catatan ya, di bawahnya ini. Debbie, di Iya, bawah Pak. di bawah menge ini, di bawah menge. Di bawah menge, ini tapi catatan. Konsonan luluh dalam bahasa Indonesia. Konsonan luluh. Luluh. Ya, udahlah pasti dalam bahasa Indonesia. Anda titik 2 saja. Dah. Titik 2. KPTS. K, P, T, S. Nah, ini Anda harus ingat. Dalam bahasa Indonesia ada konsonan KPTS itu ya, luluh. C tidak luluh. Yang luluh hanya 4 huruf ini. Nah, Anda lihat di atas tadi meng itu ada K. K itu luluh. Misalnya kupas bukan mengkupas tapi Mengupas. mengupas ya, itu K-nya luluh. Nah, itu perhatikan. Anda ingat konsonan luluh ada 4. Nah, kita kembali ke sudah itu tadi menjawab menyuci atau mencuci. Yang benar itu mencuci karena kata dasarnya C. Jadi munculnya men. Sekarang menterjemahkan atau menerjemahkan? Menerjemahkan, Pak. Iya. Menerjemahkan. Ini
kata dasarnya apa? Terjemah. Iya, terjemah. Karena terjemah itu bermula dengan huruf T, maka kembali Anda lihat di meng tadi, ada lihat huruf. Kasih mouse-nya supaya yang lain lihat apa, Debbie? Penunjuknya mouse-nya. T di mana? Ya, T itu Anda lihat dekat C. Maka itu berarti kalau ada T di situ, T itu harus menggunakan men. Jadi yang benar itu menerjemahkan. Karena T tadi luluh. Anda lihat di bawah T luluh. Jadi bukan menerjemahkan, tapi menerjemahkan. Halo? Halo Pak. Baik, Ya. Pak. Dengan demikian kita sudah menjawab kasus yang ketiga. Kembali lagi ke kasus yang keempat. Pak, maaf Pak. Nah ini, ya. Kalau gitu, kenapa memproduksi nggak lulu Pak P-nya Pak? Mengapa? Ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa memproduksi tidak luluh P-nya Pak? Bagus. Kita udah sampai P belum nih? Sudah tadi Pak. Bagiannya Udah, si B kayak tadi ada coba di slide 2 tadi. Ya belum kita bicarakan kapan jadi P yang kasusnya, Pak. Kan ada P belum? Nggak apa-apa, nanti saya ingatkan lagi ya, karena belum sampai situ. Nanti kalau udah sampai situ baru Anda tanyakan, sesuaikan supaya runut. Halo? Baik Pak. Nah ya, ingatkan. Kembali kita ke kasus keempat. Nah ini sekarang pengrajin atau perajin. Ini kalau di sini ada orang dari Jawa Tengah atau Jogja. Halo? Halo, ada orang dari Jogja sini? Halo? Ini di mute semua ya, jadi nggak kedengaran suaranya nih. Halo? Min, Pak, dari Jogja. Ya, di Jogja itu banyak orang pengrajin atau perajin? Perajin. Perajin, Pak. Sama juga di Bali misalnya. Atau ada orang Medan di sini? Halo? Saya Pak. Ada, Pak. Ya, di Medan juga kalau di Brastagi banyak pengrajin atau perajin keranjang misalnya. Itu banyak Perajin buah. keranjang, Pak. Hah? Perajin, Pak. Ya, ini dalam pemakaiannya nanti sekali-sekali yang penting Anda tahu, nanti baru Anda melihat di mana di televisi Anda lihat itu tulisannya yang benar yang mana ya. Tapi saya mau mengatakan, pada umumnya orang salah pasti mengatakan pengrajin. Harusnya perajin. Mengapa? Karena kata dasarnya bermula dengan kata huruf R. Anda lihat di mana R? Coba lihat. Kembali ke 4. Di mana R? Iya. R di situ menyebabkan awalannya menjadi P. Jadi bukan menjadi peng di atas. Karena peng tadi sudah ditempati oleh huruf KH, KH, H, G vokal. Jadi jangan dimunculkan. Sama kembali lagi, misalnya Anda jualan pagi-pagi ada yang beli, namanya penglaris atau pelaris? Pelaris. Iya, pelaris ya, bukan penglaris. Karena itu L. L itu harusnya munculnya tetap P. Misalnya ada lagi mau pergi naik haji, lalu dilepas oleh bupati. Namanya penglepasan jemaah haji atau pelepasan jemaah haji? Pelepasan, Pak. Pelepasan. Iya, karena kata dasarnya lepas, maka yang muncul P ya, jangan peng. Karena peng sudah diambil oleh KH, K, H, G, dan vokal tadi. Jadi jangan ditukar-tukar. Supaya bahasa kita tertib atau teratur. Oke, kita kembali ke kasus. Sudah dapat menjawab yang benar itu perajin ya. Nanti Anda bisa
bisa melihat, menonton di televisi, apakah ditulisnya pengrajin atau perajin. Nah, sekarang pengebom atau pembom? Pengebom. Pembom, Pak. Pengebom. Pengebom. Pengebom atau pembom? Ngebom, Pak. Pengebom. Ini artinya kedengaran masih dua pendapat. Saya ingin pendapat siapapun, yang penting argumentasi Anda. Coba siapa mau ngomong? Halo? Sila siapa mau ngomong? Kita cepatkan nanti supaya bagaimana? Izin menjawab. Ya, sebut-sebut namanya, kembalikan ke Zoom supaya kelihatan. Ya. Saya Namira, nomor absen. Namira, dua-dua. Ya, sila. Kalau saya lihat di internet itu, kalau awalannya katanya itu satu kata, terus itu pakai awalannya tuh penge sama menge. Anda lihat? Gimana, Pak? Atau Anda tak? Maaf, Pak. Halo? Halo? Mute-nya itu suaranya di mana? Ya, tadi putus-putus, Pak. Gimana, Pak? Tadi, Pak? Ulangi lagi. Kalau saya lihat di internet, itu yang menggunakan awalan penge atau menge itu kata yang suku katanya itu hanya satu suku kata. Misal bom itu kan hanya satu suku kata. Berarti awalannya itu penge. Iya, ini jawabannya benar. Saya senang sekali. Itu Namira, berarti Anda mencari tahu. Saya suka orang yang to find out, mencari tahu ya. Tidak boleh diam membatu. Sekarang saya suruh memang harus seperti itu. Kalau ada masalah, cari. Asal ada masalah, cari sumbernya. Supaya Anda tahu. Saya senang seperti itu ya. Itu yang harus Anda habitkan, Anda biasakan. Jika ada masalah, ada kasus, Anda harus cari tahu. Supaya tidak menjadi bengong atau gampang diajak orang diprovokasi yang jelek. Karena Anda tidak tahu. Tapi kalau Anda tahu, pasti Anda punya pendirian. Apa saja. Kembali ke slide. Halo, bagus. Namira. Iya, Pak. Ya, kembali ke slide dulu, Debbie, supaya kita lihat. Slide kasus. Ya, pengebom atau pembom itu yang benar itu pengebom. Mengapa pengebom bukan pembom? Padahal itu bermula dengan huruf B. Anda lihat di mana huruf B? Coba dulu lihat di mana B. Iya, itu Anda lihat B. B harusnya munculnya M, jadi mem. Pem begitu. Ternyata tidak pembom. Di B-nya, di P-nya, di pengnya, di pengnya. Pengnya Anda lihat kan? Pengnya harusnya kan ini, pembom. Ternyata itu pengebom. Mengapa? Karena ini yang sudah disampaikan Namira tadi. Nah ini sekarang Anda isi dulu di mengnya dan pengnya. Meng dan peng sama aja. Yang bersuku satu. Sengaja saya buat kosong supaya nanti Anda berpikir. Dan sekarang diisi. Yang enggak di setelah titik 2 itu. Pengenya itu, nah itu di situ yang bersuku satu. Nah, itu saja apanya. Jadi semua kata yang bersuku satu Anda boleh nih bikin contoh dalam buka kurung. Buka yang ya bersuku satu. Buka kurung. Ini contohnya ya. Lab, LAP, lab, coba dulu buat. Lab, bom, tadi bom,
koma lagi, las, rem, koma lagi, cat. Tutup kurung, nah geser sajalah dulu. Geser saja dulu, ya. Ya, nah itu kopikan ke peng. Iya. Nah, Anda lihat, jadi semua kata yang bersuku satu itu menjadi menge atau penge. Menge pekerjaannya, orangnya penge. Contohnya, tadi pekerjaannya mengebom, orangnya pengebom. Las pekerjaannya mengelas, orangnya pengelas. Bukan pelas ya. Ini mana orang Medan nih? Orang Medan mana? Halo. Hadir, Pak. Siapa coba cari. Siapa orang Medan, kejum dulu, saya mau lihat dulu. Pau, Pak. Siapa? Pak. Putri orang Medan, Putri Natasha orang Medan. Iya, Pak, orang Kabanjahe, Pak. Oh iya, Kabanjahe, bau menjuah-juah. Iya, Pak, menjuah-juah, Pak. Saya mau mengatakan orang Medan tulisannya cat, bacanya cet. Pak. Ya. Iya, Pak. Nah ini kan saya selalu mengatakan banyak orang kita sebenarnya hampir sama aja, di sini juga banyak. Tolong rumahnya dicat, padahalnya harusnya dicat, ya. Yang anehnya itu tulisannya di kalengnya itu cat tembok, tapi dibaca cet tembok. Nah ini karena kita nggak suka membaca tulisan. Halo. Iya, Pak, gitu, Pak, di itu. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. itulah kenyataannya. Kita tidak suka membaca tulisan, tapi kita suka mendengarkan orang ngomong apa. Ini yang harus Anda ubah habit atau kebiasaan itu. Ya. Harus Anda biasakan membaca yang tertulis. Jadi tulisannya cat harus dibaca cat. Maka pekerjaannya itu bukan mencat ya. Ini kalau di Jawa nih jadi kacau nih. Karena A jadi E, cat, lalu pekerjaannya mencet. Nah mencet itu artinya menekan, beda lagi jadinya. Halo orang Jawa? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Namira tadi dari mana tadi Namira? Dari Semarang, Pak. Nah Semarang. Itu kalau di sana ngecat atau mengecat? Ngechat, Pak. Mengecat ya, sama saja dengan Medan. Tadi cuma contoh aja, tapi sebenarnya saya tahu banyak juga sama ngawurnya gitu. Jadi kalau mencet di sana gimana itu? Mencet gimana itu? Mencet artinya menekan atau mengecat tuh? Menekan, Pak. Ya, mencet jadi menekan kan? Kan jadi lari artinya. Padahal maksudnya dia mau membuat warna itu jadi bagus karena dicat. Maka harus dibiasakan tahu kalau semua kata yang bersuku satu itu menjadi menge atau penge. Mengecat, orangnya pengecat, ya. Pekerjaannya mengelas, orangnya pengelas. Dengan demikian bahasa Anda berkualitas. Jangan asal. Halo? Dapat dipahami semua? Ini sederhana Dapat, tapi Pak. penting. Dapat, Pak. Ya, ini sederhana tapi Dapat, penting. Pak. Ya, bagus. Kembali ke slide. Putri, Anda di Kabanjahe mengatakan itu imbuhan me atau me? Kalau dulu, Pak, waktu SMA itu cara ngapalnya itu bersemedi ketepeper, Pak. Jadi Pak, dulu diajarin guru, Pak. Ya, itulah karena memang keterbatasan. Itu masalah keterbatasan saja. Ya. Tapi juga saya senang Anda sudah bisa mengucapkannya me. Padahal kalau orang Medan itu me, awalan me gitu. Awalan me. Saya sudah senang saya kalau Anda sudah tahu mengucapkannya awalan me ya.
bukan awalan me. Awalan meng, nah itu ngaco itu kalau sudah. Itu ke Medan-Medanan. Ya, terakhir ini kasus kesimpulan atau simpulan. Jika Anda membuat tulisan atau karya tulis, Anda buat kesimpulan atau simpulan? Kesimpulan. Biasanya kesimpulan, Pak. Sekarang saya mau lihat lagi zoomnya aja, zoomnya supaya kelihatan orangnya nih. Ayo. Baby ke zoomnya saja. Ya. Siapa mau coba? Itu kesimpulan atau simpulan? Supaya kita orang ngomong kita ikutkan, tapi kita tahu mana yang benar. Itu baru berkualitas. Silakan siapa mau coba? Halo. Kan semua sudah pernah buat tulisan. Ada di bagian belakangnya itu ada yang buat kesimpulan atau simpulan. Coba dulu beritahu saya. Halo, siapa mau jawab? Ini mute-nya jangan digapakan semua nih suara nih. Jangan dibisukan nih. Jadi nggak kedengaran mau ngomong siapa. Izin Pak menjawab. Ya, sila. Jadi yang ditanya itu kesimpulan atau simpulan ya Pak? Ya iyalah, kan kasusnya itu tadi pertanyaannya. Ya. Kalau menurut saya juga baca di KBBI Pak, bahwa kalau kesimpulan itu, kalau misalkan ditanya pilih kesimpulan atau simpulan mana yang benar, pilihnya kesimpulan Pak. Tapi simpulan juga benar. Wah, dua-dua benar ya? Iya Pak. Tapi bisa tidak dibedakan di mana kebenarannya, untuk apa dia ini benar, yang ini tidak benar? Tentu ada jawaban seperti itu. Ya, Tadi seperti kata suci tadi, menyucikan tadi kan kata dasarnya beda, makanya dia bisa dapat diterima. Kalau kata dasarnya sama, pasti salah satu salah. Ya, kalau kesimpulan itu yang saya ketahui dia itu rangkuman dari semua yang kita tulis, tapi kalau simpulan itu merupakan hasil dari kesimpulan. Hasil dari kesimpulan namanya simpulan? Iya, Pak. Lalu kesimpulan tadi apa tuh? Itu merupakan intisari dari apa yang kita tulis gitu, Pak. Satu intisari, satu yang terakhir? Hasil kesimpulannya. Satu intisari, satu kesimpulan gitu ya? Nggak apa-apa, latihan ngomong. Saya ingin supaya nalar berpikir Anda pas gitu. Coba silakan aja ngomong. Karena latihan ngomong ini penting supaya Anda nanti ke siapapun Anda tidak grogi. Saya sengaja saya latih Anda supaya berkomunikasi. Terbiasa berkomunikasi itu baik. Sila, ulangi lagi Farhan. Iya, kalau menurut saya gitu Pak, kalau kesimpulan itu merupakan intisari yang kita tulis. Sedangkan kalau simpulan itu hasil dari kesimpulan gitu Pak. Hasil dari kesimpulan namanya simpulan. Intisari ya, agak bingung ya Pak. Ya, intisari dari pembahasan namanya kesimpulan gitu ya. Iya. Apa-apa, yang lain ada yang mau komentar? Setuju Pak. Ya, Yasmin, sila. Ya, itu menurut saya kesimpulan itu seperti rangkuman dari sebuah bacaan gitu Pak, atau bisa berarti juga pokok pikiran. Nah, kalau simpulan itu sendiri itu akhir dari pembahasan itu Pak. Iya, bisa tidak dipahamkan dulu sama yang lain teman-temannya. Gimana pengertiannya yang pas gitu supaya yang lain bisa tahu di mana bedanya. Ya, simpulan itu misalnya kita menyimpulkan di akhir, jadi akhir dari pembahasan. Nah, kalau kesimpulan itu sendiri yang ada ke-nya itu apa ya, rangkuman. Jadi bentuknya rangkuman, nggak cuma satu kalimat gitu mungkin. Kalau simpulan bisa satu kalimat gitu? Iya Pak. Iya, ini pentingnya. Saya mau kasih nalarnya ya, nalar yang sederhana sebagai analog. Apa itu analog? Analogi.
Iya, analogi itu apa artinya? Halo, apa arti analogi? Bersangkutan, Pak. Apa? Bersangkutan, dikaitkan gitu, Pak. Iya, mendekati. Yang lain apa arti analog? Persamaan atau persesuaian. Sesuaian, persamaan, Pak. Ada lagi yang lain? Penalaran. Penalaran nanti saya tanya lagi apa itu nalar. Nanti saya tanya. Ini analog dulu. Analogi itu apa itu artinya? Pengibaratan. Pengibaratan. Yang lain? Bentuk lain. Pengandaian, Pak. Masuk akal. Nanti lagi itu common sense. Nanti lagi. Yang lain? Pengandaian, Pak. Pengandaian. Yang lain ada lagi? Ayo, ya saya bantu saja. Nanti Anda kalau, makanya penting juga Anda mendengarkan jika ada dialog-dialog di televisi, itu para pakar bicara. Kita mungkin dia mengatakan kita dapat melihat beranalog. Analog itu artinya mencontoh ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi misalnya si Anu buat begini, nah kita lihat dia begitu, nah itu namanya beranalogi gitu, mencontoh dia gitu. Bisa dibuat karena ada yang sudah dibuat orang, lalu kita buat juga, itu namanya beranalogi. Itu mencontoh. Ya, analogi itu mencontoh. Mencontoh yang sudah ada, itu beranalogi. Nanti Anda lihat di kamus lagi untuk memantapkannya. Saya mau mengatakan tadi berhubungan dengan kesimpulan dan simpulan. Halo? Iya, Pak. Iya. Itu kata itu harus tahu konteksnya. Konteks itu ada S-nya ya. Konteksnya, harus tahu konteksnya. Saya bantu Anda supaya bisa memahami. Ini mencontoh ini tadi beranalog tadi. Anda tahu misalnya ada seseorang melukis. Melukis pekerjaannya. Hasil melukis apa namanya? Lukisan. Lukisan. Nah, bagus. Orangnya pelukis ya. Nah, sekarang saya punya buku ini. Pekerjaan saya menulis, hasilnya Tulisan. Tulisan. Nah, sekarang hasil dari menulis tadi tulisan, hasil melukis namanya lukisan, hasil menyimpulkan namanya Simpulan. Jadi yang benar itu simpulan, bukan kesimpulan. Halo, pelan-pelan. Berarti kesimpulan itu apa, Pak? Nah, bagus. Saya suka itu yang penasaran. Bagus. Siapa yang penasaran? Ya, penasaran saya hargai itu. Siapa? Cantika, Pak. Cantika. Ya, cantik orangnya. Ya, bagus. Cantika. Nomor berapa nih? Cantika nomor 9. Nomor urut 9. Iya, Pak. 9. Anda bertanya saya hargai. Lalu apa itu kesimpulan, Pak? Nah, itu yang saya penting sekali. Jangan berhenti satu pertanyaan. Harus banyak penasaran. Saya mau mengatakan dalam bahasa Indonesia awalan itu atau imbuhan itu punya makna semuanya ya. Jangan dibuang-buang atau jangan main tempel-tempel saja. Ngaco nanti banyak ngaconya. Maka awalan meng itu artinya perbuatan melakukan. Awalan imbuhan akhiran an itu artinya hasil. Di antaranya maknanya hasil. Maka tadi itu hasil melukis namanya lukisan. Hasil menulis namanya tulisan, hasil menyimpulkan namanya simpulan. Maka ini berlaku untuk Anda jika membuat karya ilmiah apapun, hasil menyimpulkan Anda itu namanya simpulan. Lalu Pak, kata kesimpulan bagaimana? Kata kesimpulan itu ada dua imbuhan, ada ke dan an. Setiap ke dan an itu artinya perihal. Halo? Halo? Halo, Pak. Iya, misalnya kemiskinan, itu artinya perihal miskin.
Kesehatan itu artinya perihal sehat. Kesimpulan ini perihal simpul. Jadi perihalnya bagaimana membuat simpulan itu namanya kesimpulan. Halo? Iya, Pak. Pelan-pelan Anda pertanyaan. Ini tadi Cantika. Kata kesimpulan artinya, karena di situ imbuhan ke an itu artinya perihal. Sebagaimana kemiskinan itu perihal miskin. Kesusahan itu perihal susah. Jadi kesimpulan itu perihal menyimpulkan. Perihal menyimpulkan namanya kesimpulan. Hasil menyimpulkan namanya simpulan. Halo? Ya, Pak. Paham, Halo, Pak. Pak. Iya, jadi nanti kalau Anda buat karya tulis yang benar, kalau diprotes dosen ngomong seperti itu jawabannya supaya dia paham. Ya, Pak. Nah, sekarang karena waktu ini memang berpacu terus, saya bicara tentang ini nggak satu semester biasanya untuk satu ini saja, tapi karena kita kuliah harus dibatasi beberapa kendala waktu dan materi, maka tidak bisa tuntas. Kembali kita lanjutkan ke slide pertama tadi. Halo. Slide yang dibagikan Anda baca terus ya, itu sebagai contoh saja. Di situ tidak ada konsep pemikiran. Yang saya sampaikan ini konsep-konsepnya. Halo, kembali ke slide. Debbie. Ya, yang ini jenis-jenis imbuhan ya, itu nanti Anda lihat saja. Saya mau ke yang kita tulis tadi. Oh, baik, Pak. Pilihan kata ada 3 aspek. Halo. Ya, pilihan kata ada 3 aspek. Nah, itu tadi yang baru kita bicarakan bentuk ya, aspek bentuk tadi yang mencuci atau dan itu bentuk namanya. Bentuk kata itu, bentuk ini artinya berhubungan dengan kata. Lalu kita singgung sedikit, nanti nggak selesai ini. Nanti kita singgung makna. Anda buat dulu makna, halo, tanda bisa dititik duakan lagi aspek makna. Ya, ada namanya sinonim. Tulis sinonim. Sinonim, koma, antonim. Koma, homonim. Ya, nanti diantar ya. Homonim, koma, polisemi. Dah, cukup. Nah, Anda tahu, ini nggak usah ditulis kali ya, contohnya. Yang lain dengarkan ya. Saya mau mengatakan ini aspek makna yang mau kita bicarakan. Ada kata itu bersinonim. Ada sebenarnya semua kata itu pasti dia masuk di kelompok makna mana. Ada kata yang masuk bersinonim, ada kata yang masuk berantonim, ada kata yang masuk ke homonim, ada kata yang masuk ke polisemi. Tidak ada kata yang lepas. Pasti dia masuk kelompok maknanya ada. Ini namanya relasi makna. Semantic peel. Relasi makna, saya mau mengatakan sama Anda, contohnya sinonim, ada halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Halo, Ya. Pak. Ya, Pak. Ya, Iya, Pak. dengarkan ya. Misalnya saya mau contohkan kata, ada kata sinonim ini, ada kata mati, meninggal, koid, tewas, gugur, sampai yang kasar, mampus, sampai yang halus keagamaan, kembali ke rahmatullah. Halo, dapat didengar? Ya, Pak. Ya, itu kata yang Benar, Pak. bersinonim ya, kata yang bersinonim. Pertanyaan saya, siapa tahu arti sinonim? Persamaan kata, Pak. Nah, ini siapa yang ngomong nih? Presensi 12. Berapa? 12, Pak.
12. 12 ini ya kembali ke ujung dulu. 12 ini berarti orangnya dari Jogja nih ya. Wilayah Jawa Tengah berarti. Halo? Iya, Pak. Dari Jawanya di mana? Wonosobo, Pak. Wonosobo. Ya pantasnya Wonosobo lafalnya ya kental banget ya ke Jawanya. Yasmin. Hehe. Iya, Pak. Ini yang Wonosobo tadi Yasmin. Erma, Pak. Erma. Itu, Pak. Erma nomor 12 tadi ya. Tadi mau ngomong apa tadi? Lupa saya. Sinonim itu persamaan kata, Pak. Iya. Inilah yang perlu. Halo, semuanya dengarkan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tidak ada sinonim itu bukan persamaan kata. Ini perlu sekali nih. Saya mau luruskan karena bahasa kita berhubungan dengan logika, selalu saya katakan. Tidak ada sinonim itu persamaan kata. Karena saya contohkan tadi mati itu tidak sama dengan meninggal. Meninggal itu 8 kata. Mati 8 huruf. Mati 4 huruf. Kan tidak sama. Apalagi kembali ke rahmatullah. Kan tidak sama. Jadi bukan persamaan kata. Lagi-lagi mau saya tekankan ya supaya jangan kita dapat pengetahuan dari menghafal. Itu sangat lemah. Tapi kita belajar dari pemahaman supaya kita kuat. Saya jarang menghafal tapi memahami. Itu akan berkembang. Maka sinonim itu yang benarnya adalah persamaan makna kata. Maknanya yang perlu. Bukan katanya. Karena itu kembali lagi ke slide. Debbie. Iya, Pak. Debbie. Ya. Mana dia? Nah, Anda lihat. Payungnya itu makna. Maka sinonim itu selalu kaitkan dengan makna. Maka sinonim itu adalah persamaan makna kata. Bukan persamaan kata. Karena payungnya itu tadi makna. Maknanya jangan lupa. Mati, meninggal, tewas, gugur, dan semuanya itu persamaan pada maknanya. Bukan pada katanya. Katanya tidak ada sama. Jadi kita belajar selalu berpikir benar tidak, masuk akal tidak, logis tidak. Itu yang kita perlu belajar. Jangan apa yang disampaikan semuanya dihafal tanpa kita memahami, masuk akal tidak. Jadi saya ulangi, sinonim itu adalah persamaan makna kata, bukan persamaan kata. Karena katanya tidak ada yang sama. Halo, Debbie, ingatkan beberapa menit lagi nanti sudah habis ini pertemuannya. Halo. Iya, baik, Pak. Halo, Pak. Ya, ini itu contoh saja ya. Ini tentu banyak, saya tidak sempat membicarakan seluruhnya, tapi saya ingin konsep-konsepnya supaya tidak salah Anda, supaya Anda punya kualitas. Nah, antonim tentu apa kebalikannya nih? Antonim kebalikannya ya. Semuanya paham? Paham, Ya, Pak. paham, Pak. Iya, homonim artinya Makna sama, Kata lafal yang dan ejaan sama. berbeda. ini katanya Katanya sama, maknanya beda. Ini homonim. Homo itu sama artinya. Maka orang yang sama suka sama jenis namanya homo. Jadi homonim itu sama bentuknya tapi beda artinya. Contoh kata bisa, itu satu bisa artinya dapat, satu bisa artinya racun. Nah sama ya. Halo? Halo, Pak. Nah, Iya, Pak. homonim itu ada dua. Ada homograf, ada homopon. Homopon itu artinya sama bunyinya. Homograf itu artinya sama tulisannya. Kalau sama tulisannya seperti tadi bisa, itu sama tulisannya. Itu namanya homograf. Maknanya beda.
Lalu sama bunyinya, contohnya Anda pernah dengar kata bank. Bank itu bunyinya sama, tulisannya beda. Satu bank artinya lembaga keuangan, satu bank artinya saudara laki-laki. Itu masuk homonim yang homofon. Homofon itu bunyi. Bapak mau nanya. Sila senang sekali. Iya. Sila kembali ke apa Zoom-nya, bisa lihat siapa yang bertanya. Saya senang sekali Anda bertanya, itu saya hargai. Halo, kembalikan ke Zoom coba. Ya, terus bertanyanya terus. Itu membalikannya urusan Dedi. Jadi kalau sama bunyi sama tulisan gimana Pak? Kayak tahu dan tahu makanan dan mengetahui tahu gitu Pak. Ya itu sama-sama bisa tadi, tulisannya sama maknanya beda, nggak ada masalah. Itu masuk yang mana Pak? Homograf atau homofon? Tulisannya sama persis berarti dia homograf. Graf itu tulisan, sama tulisan. Bunyinya sama juga? Bunyinya sama, namanya homofon. Homofon contohnya itu tadi bank artinya lembaga keuangan, satu artinya saudara laki-laki, atau contoh yang lain itu Anda misalnya sanksi. Sanksi itu kalau dia pakai K itu artinya hukuman, tapi sanksi pakai G itu artinya ragu. Halo? Kalau dua-duanya sama Pak? Dua-duanya itu tadi homograf. Oh iya Pak. Jangan cepat kali bingung, pelan-pelan aja. Lihat contohnya, dengarkan pelan-pelan gitu. Yang namanya homonim itu ada dua. Ada homograf, ada homofon. Homograf itu sama tulisan, homofon itu sama bunyinya. Bunyinya sama, tulisannya beda. Itu homograf. Homofon ya, homofon. Ya, paham. Ya, misalnya lagi tang. Tang itu satu artinya alat berat TNI. Tang yang kedua artinya itu pencabut paku. Tulisannya beda, itu namanya homofon. Bunyinya sama. Oke, bagus. Itu Anda bertanya, saya hargai. Pokoknya Anda bertanya. Saya lanjutkan dulu ini ke yang aspek ketiga dulu. Coba saya singkatkan lagi dulu. Nggak mungkin bisa selesai memang membicarakan satu materi karena pertemuan sangat terbatas. Kalau PPT Anda baca, selesaikan sendiri ya. Yang ketiga, aspek pemakaian. Nah, ini aspek pemakaian ini kepada siapa kita bicara, di mana kita bicara. Saya mau mengatakan contoh yang berhubungan, Anda kalau bicara kan memilih kata, kalau Anda bicara dengan saya kan tentu nggak boleh kau pun gitu, misalnya orang Medan. Tapi kalau temannya pasti dia katakan kau, orang Jakarta gimana sih lu? Nah itu pakai, berarti kita harus tahu kapan dipakai, kepada siapa dibicarakan. Halo? Halo Pak. Iya Pak. Ya, memilih katanya itu tadi ya. Jadi kalau anak pasti memilih kata tidak yang kasar kepada orang tua misalnya. Tapi kalau sama-sama temannya nggak ada masalah. Lalu itu tadi kepada siapa? Lalu di mana dipakai? Misalnya kata di mana dipakai ini artinya berhubungan dengan tempat ya. Kalau di Jakarta kereta itu rodanya 100. Tapi Anda pergi sampai ke Medan, kata kereta itu rodanya 2. Kalau Anda pergi sampai ke Malaysia, rodanya itu 4 yang namanya kereta. Katanya sama, tapi beda di tempat yang lain artinya beda. Halo? Halo Pak. Halo Pak. Iya. Iya Pak. Dapat dipahami itu kan, jadi pemakaian itu harus disesuaikan kepada siapa bicara dan di mana digunakan. Kalau orang Jakarta, Anda ini kan, halo, kejum saja. Halo. Kalau orang Jakarta, orang yang belum nikah disebut siapa? Di sini ada orang Jakarta, halo. Halo, ada orang Jakarta di sini? Ada, Pak. Iya ada Pak. Siapa? Saya orang Jakarta, Pak. Siapa? Namanya mana? Farhan, Pak. Farhan.
Anda tinggal di mana? Iya, Pak. Di Anda Jakarta orang Timur, Pak. Jakarta Timur. Bagus. Orang Jakarta belum nikah itu apa disebut? Bujang, Pak. Nah, jangan Anda sampaikan tuh sama orang Medan. Mana orang Medan sini? Siapa? Iya, Pak. Siapa orang Medan sini? Marcella, Anissa? Pak. Debbie sama Putri, Pak. Marcella, Pak. Marcella. Iya, Sama Pak. Marcella. Sama siapa tadi? Satu Iya, lagi? Pak. Anissa, Pak. Debbie, Pak. Pak Anissa, Pak. Anissa, mana Anissa nih? Nggak kelihatan, fotonya nggak kelihatan. Saya mau tanya tadi, Marcella, Anda tinggal di mana? Di Medan, Pak. Di Medannya di mana? Di Ring Road, Pak. Ring Road. Terus tadi siapa lagi? Selain Marcella siapa? Anissa, Pak. Anissa di mana? Di Medan Johor, Pak. Udah 3 kali Bapak tanya. Ya, saya nggak bisa ingat-ingat itu. Karena saya nggak bisa ingat-ingat. Iya. Nggak apa-apa. Saya mohon Ya, maaf. Pak. Saya inilah orang, kelemahan saya dari dulu tidak bisa mengingat nama orang. Teman saya SD lupa, SMP lupa, SMA lupa, teman kuliah pun lupa. Hanya saya ingat teman kerja. Iya, Pak. Padahal Nggak apa-apa. Itu kelemahan Emang saya. Ica Saya gitu. tahu bahwa itu kelemahan saya. Tidak bisa mengingat nama orang. Susah. Ya, tapi saya lanjutkan. Di Medan itu orang belum Ya, Pak. nikah. Kalau orang Jakarta mengatakan tadi apa, Farhan tadi? Bujang, Pak. Nah, itu kalau orang Medan pasti marah sekali. Apa arti bujang, Marcella? Itu, Pak, cakap kotor, Pak. Iya, kan kacau kan? Itulah kan jadi Iya. kacau. Makanya kita pilihan kata ini harus tahu. Orang Medan itu pasti akan marah. Masa dibilang bujang? Itu artinya kemaluan itu artinya. Jadi pasti orang Medan akan marah betul. Tapi kalau di Jakarta, Anda ini termasuk bujang yang belum nikah. Kalau umur Anda setelah 25 belum nikah namanya bujangan. Kalau setelah menjelang 30 belum nikah namanya bujang lapuk. Itu di Jakarta, bujang lapuk ya. Tapi kalau di Medan orang belum nikah, Farhan, namanya lajang. Nah itu yang benar sebenarnya. Orang belum nikah namanya lajang. Ini pilihan kata supaya jangan asbun kita. Ya, harus tahu. Orang belum nikah. Maaf, izin Halo? mengingatkan waktunya. Iya, kacau nanti saya lupa tuh. Karena terlalu semangat saya bisa lupa. Betul, bagus, bagus. Oh ya, tadi kembali dulu ya. Ini udah pemakaian tuh. Silakan kalau Anda mau bertanya. Tapi ada tadi pertanyaan tadi bagaimana tentang produksi tadi peluluh tadi ya. Siapa tadi yang nanya tadi? Saya teringat lagi baru kembali. Halo? Tama, Pak, Tama. Siapa? Mana itu? Mana Ananda, Pak. suara Ananda, supaya Pak. jangan di-mute kan itu, nggak kedengaran suaranya. Mana dia? Iya Pak, kenapa Pak? Ya tadi Anda nanya apa tadi? P-nya tadi yang luluh tadi yang mana tadi? Anda tanya, kembalikan dulu supaya jangan penasaran Anda kalau tidak saya jawab. Kan tadi seperti Bapak sebut ada yang kayak huruf K, huruf P itu kan P. luluh ya Pak ya kalau Ya, terkena betul, imbuhan. betul. Ya. Nah, tapi saya menemukan kayak misalkan kata dasar proses sama produksi itu kalau diluluhkan jadi tidak enak didengar Pak. Memproduksi dan memproses. Bagus, bagus. Jadi yang mau saya sampaikan itu namanya konsonan tunggal. Yang konsonan rangkap tidak berlaku. Halo, pelan-pelan Ananda. Jadi
konsonan tunggal berlaku luluh. Tapi kalau konsonan rangkap seperti klasifikasi KL tidak luluh, mengklasifikasi bukan mengklasifikasi. PR itu tetap menjadi memproses, bukan memproses. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Iya, jadi supaya tahu gitu. Tidak ada pertanyaan sama saya yang saya gantungkan. Nanti Anda berkesan Bapak itu nggak mau jawab dan lain-lain. Harus Anda paham betul. Pak, Ya? jawabannya. Halo? Ya. Ya, yang sudah jadi istilahnya bahasa Jawanya sudah kadung. Anda dari mana? Anda dari mana? Tangerang ya. Ya bahasa Jawa itu kalau tahu kadung nggak? Yang mana yang Jawa nih mana nih? Yang Jawa asli mana nih? Hadir Pak. Terlanjur Nah, Pak. kasih Terlanjur, tahu dulu Pak. seperti kadung. Kadung adalah terlanjur. Terlanjur. Iya sudah. Jadi kalau sudah jadi terlanjur sudah dibiarkan. Untuk kata punya, mempunyai sudah. Jangan memunyai. Ya. Yang sudah kadung itu tadi nggak usah diperbaiki. Saya mau katakan contoh kadung seperti ini sebenarnya saya pakai namanya listrik. Listrik itu kadung itu seharusnya elektrik. Ya udahlah. Udah kadung jadi begitu dibiarkan. Jangan diganti-ganti. Yang sudah kadung. Izin bertanya, Pak. Nah, sila. Anda Permisi, tadi Pak. Ini bertanya mungkin terakhir kali siapa yang tadi punya tadi siapa? Lo belum saya catat. Siapa? yang Nomor 3. Ya, bagus. Sekarang ini silakan mau ngomong nih siapa lagi tadi nih? izin bertanya, Pak. Rijal, ya, Rijal. Gunakan. Oke, Pak. Tadi sih mungkin yang pertama sih, Pak, antara menyuci dan mencuci gitu. Tadi Bapak bilang bahwa menyuci itu dari kata suci dan mencuci itu dari kata suci. Terus kemudian saya lihat di di KBBI seperti itu, Pak. Saya mencari kata menyuci itu tidak ada gitu. Adanya menyucikan. Terus kemudian saya searching lagi, siram itu ada menyiram, ada menyirami, ada menyiramkan. Nah, itu kenapa kata depan yang sama dengan S itu kok bisa berbeda-beda? Tadi menyuci itu di KBBI saya cari tidak ada, tapi kok siram itu ada menyirami, ada menyiramkan, ada menyiram gitu. Nah, itu perbedaannya itu gimana sih ya, Pak? Gitu, Pak. Iya, pada dasarnya S itu luluh. Maka menyirami. S luluh. Tapi kata belakangnya beda gitu, Pak. Oh, belakangnya nggak masalah. Memang tidak semua kata kadang-kadang ada di belakangnya. Jadi tadi menyuci itu benar atau salah sebenarnya, Pak? Menyuci kata dasarnya suci. Mencuci kata dasarnya cuci. Lihat di kamusnya gitu caranya. Kata dasar cuci itu jadi mencuci. Kata dasar suci itu jadi menyuci, menyucikan. Halo. Tapi tadi saya juga ingin ini sih, Pak. Apa klarifikasi? Apakah jadi referensi yang saya dapatkan menyuci itu tidak ada di KBBI gitu. Tapi yang saya cari sih di internet kbbi.kemendikbud. Seperti itu. Nah, apakah referensi saya ini yang salah gitu, Pak? Karena menyuci itu tidak ada tadi. Coba Anda lihat di S, suci ada tidak? Suci. Kalau di KBBI ada suci, Pak. Tapi menyuci tidak ada, Pak. Ya memang menyuci itu salah, menyuci nggak ada. Yang ada mencuci. Kalau dari kata suci pun berarti bukan menyuci. Bukan harusnya menyucikan seperti itu, Pak. Menyucikan itu harus ada kannya. Karena kalau menyuci dari kata suci. Jadi menyuci itu salah ya? Ya iya. Yang tidak ada artinya, yang tidak muncul itu berarti memang tidak benar. Nah, kenapa itu yang mungkin ini pertanyaan kelanjutannya, kenapa siram itu ada menyiram, ada menyirami, ada menyiramkan gitu, ada 3. Mengapa siram itu ada 3, Pak? Kata menyiram, itu ada menyirami, dan menyiramkan. Derivasinya. Gitu. Kata itu ada derivasinya.
Nggak ada masalah kalau itu. Ada kadang-kadang pakai meng, ada me, itu kan variasinya. Ada menyuci, menyucikan, dan sebagainya. Itu kan namanya derivasinya. Kata itu kan misalnya ada menulis, ada penulis, ada penulisan, ada tulisan. Nah itu deretan seperti itu. Itu Izin, nggak ada masalah. izin. Itu variasinya namanya ya. Terima kasih, Pak. Bergantung pada konteksnya. Bagus. Siap, Pak. Terima kasih, Rizal Pak. 20 ya, bagus. Kalau penasaran lagi nanti baca lagi. Di penasaran lagi baca lagi, tanya lagi. Penasaran baca lagi, tanya lagi ya. Izin Saya tidak akan membatasi Anda bertanya. Oke, pertemuan kita akhiri nih kayaknya, waktunya sudah suntuk ya. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semua. Baca terus yang ada yang di PPT, nanti minggu depan kita udah bicara tentang kalimat. Saya belum bicara, ini belum tuntas, tapi kalau Anda bertanya di pertemuan sangat saya senang. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada, Pak. Sama-sama ya. Terima kasih, Pak. Kenapa saya? Kenapa sih saya? Sela kenapa saya? Udah ya, We. Aku matiin ya. Dadah.